Sorotan lain saudara, 8 pekerja migran Indonesia dilaporkan telah disekap dan dianiaya oleh agen mereka yang bekerja di Miri, Malaysia. Saat ini seluruh korban penyekapan sudah dibebaskan dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia yaitu Yoni Tri Prayitno mengonfirmasi pembebasan dari ke-8 pekerja migran Indonesia pada Sabtu lalu saudara. Para korban semuanya adalah perempuan berusia antara 35 tahun hingga 58 tahun. Sebagian besar berasal dari Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Jawa Barat. Dalam proses pembebasan korban penyekapan, aparat keamanan setempat juga menangkap pelaku, yaitu seorang perempuan warga Miri yang merupakan agen PMI bekerja. Kemudian lebih lengkap terkait dengan kasus penyekapan dan penganiayaan 8 pekerja migran Indonesia di Malaysia ini sudah bergabung bersama kami Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia, Pak Yoni Tri Prayitno. Selamat malam Pak Yoni. Pak Yoni, bisa diceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya kronologi dari pembebasan ke-8 pekerja migran Indonesia di Miri ini? Ya, selamat malam Bang Yasir. Jadi ceritanya kita awalnya menerima pengaduan pada tanggal 5 November dari salah satu yayasan atau Serikat Buruh Migran Indonesia. Kemudian kami telusuri semuanya dengan tim kami dari Konsulat Jenderal untuk mendapatkan bukti-bukti. Nah, setelah kami dapatkan bukti-bukti dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama para pekerja ini, kemudian kami lakukan atau koordinasi dengan pihak polisi Sarawak. Kami buat laporan. Nah, dari penyelidikan atau tindakan dari polisi, dinyatakan waktu itu tidak ada penyekapan. Jadi rupanya sudah ada yang memberitahu sehingga mereka disembunyikan. Nah, kita anggap waktu itu karena dari polisi sudah dinyatakan selesai, kami pada tanggal 13 hari Jumat mendapat lagi telepon pengaduan dari bagian dari yang masih disekap, yang masih ada di pihak agen. Nah, laporan ini kami terima sampai pada tanggal 14, kami lakukan secara terbatas komunikasi dengan pihak polisi Miri. Itu pada sore hari, sehingga kami berikan bukti-bukti dari WhatsApp atau percakapan kami dengan para pekerja tersebut yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, dari koordinasi tersebut, tanggal 14 itu malam, sekitar pukul 19, polisi Miri berdasarkan laporan kami bergerak langsung menuju tempat tersebut. Dan kami sebelumnya sudah menitip kepada para pekerja untuk tidak menyampaikan info-info apa-apa dulu dan tetap menunggu pihak polisi supaya informasi yang ada dari kami supaya disembunyikan. Alhamdulillah sekitar 19.30 polisi berhasil masuk ke tempat penyekapan tersebut atau tempat rumahnya agen tersebut dan berhasil menyelamatkan yang tersisa ada 8 orang dari 14. Baik, kemudian Pak Yoni, setelah diselamatkan, kondisinya bagaimana para pekerja imigran yang akhirnya diselamatkan ini? Saya kebetulan hari Senin kemarin mendatangi mereka, menemui. Alhamdulillah mereka semua baik-baik. Hanya terasa sedikit stres dan masih terasa kesal dengan kondisi dia selama bekerja di sana. Mereka itu menginginkan gajinya supaya dibayarkan. Karena selama mereka dipekerjakan oleh oknum agen tersebut, mereka sebagai asisten rumah tangga panggilan yang kalau dibayar, bayarannya harus diberikan kepada oknum agen tersebut. Dan itu perasaan kesalnya itu dikeluarkan di depan saya. Nah, ini yang menjadi rasain dan kami berikan arahan setelah berdialog untuk tenang saja. Karena nanti polisi yang akan bantu menyelidiki itu dan mudah-mudahan akan bisa dibayarkan gaji-gajinya mereka. Itu yang saya lakukan kemarin waktu bertemu dengan mereka. Tapi dia sekarang sudah mulai baik lah karena kami juga berikan bantuan logistik dan keperluan sehari-hari.
Ya. Baik, kondisi mereka sudah semakin membaik, kemudian mereka juga Membaik. telah langsung dipantau oleh pihak di sana. Kemudian Ya. kapan akhirnya ke-8 pekerja migran ini akan dipulangkan ke tanah air? Jadi kami lakukan koordinasi dulu dengan pihak Polis Miri. Jadi mereka ini dijadikan saksi. Jadi sementara ditinggal di kantor polisi untuk pengamanan mereka. Jadi setelah nanti, karena kebetulan oknum agen itu sudah ditangkap, sudah ditahan, dan untuk bahan penyidikan mereka sementara tinggal dulu di kantor polisi untuk menjadikan saksi, mintakan keterangan-keterangan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Memang belum ada kepastian berapa hari. Mudah-mudahan tidaklah selama seminggu lah. Setelah itu nanti kami bawa ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kucing, yang jaraknya kalau perjalanan darat itu 14 jam. Nah, setelah itu baru kami pulangkan ke Indonesia melalui sistem repatriasi nanti melalui Antikong. Baik, terima kasih Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kucing, Malaysia, Pak Yoni Tri Prayitno telah berbagi Sama-sama. informasi terkait dengan penyekapan yang dilakukan terhadap migran Indonesia.